78 tahun. Jadi ketika tahun Saka terhitung 1400, maka kita tinggal menjumlahkan 78 tahun untuk mencari berapa tahun Masehi yang sesuai dengan tahun 1400 Saka tersebut. Dan kita ketemu angka 1478 Masehi. Pada tahun 1478 Masehi atau pada tahun 1400 Saka, Majapahit konon menurut tuturan tradisional Jawa runtuh. Masyarakat Jawa terbiasa menandai sebuah peristiwa penting, mencatat peristiwa penting dengan mengingat-ingat tahun kejadiannya dalam sebuah kalimat sastra yang disebut sengkalan. Tahun 1400 Saka dirangkai dalam sebuah kalimat sengkalan oleh masyarakat Jawa sebagai pengingat sebuah peristiwa yang maha dahsyat, yaitu dengan kalimat sirna ilang kertaning bumi. Kalimat sirna ilang kertaning bumi menyiratkan sebuah angka tahun. Sirna menyiratkan angka kosong. Ilang menyiratkan angka kosong. Kerto menyiratkan angka 4. Bumi menyiratkan angka 1. Kita temukan sebuah angka tahun 0041. Sengkalan selalu dibaca terbalik. Ketika kita menemukan angka 0041, maka harus dibaca terbalik menjadi 1400. Sehingga kita temukan sebuah angka tahun 1400 Saka. Selain menyelitkan angka tahun, sebuah sengkalan juga merekam beberapa kejadian yang maha dahsyat atau yang hendak direkam dalam sengkalan tersebut. Dari kalimat sengkalan sirna ilang kertaning bumi, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita akan menemukan sebuah kalimat lugas, sebuah kalimat yang menandaskan sirna hilang kemakmuran bumi. Atau bisa dimaknai lebih lanjut, sirna hilang kedaulatan bumi. Sebuah sengkalan yang menandaskan bahwa pada tahun itu kedaulatan bangsa Jawa, kedaulatan bangsa Nusantara pada umumnya mulai terenggut. Sengkalan ini sangat dahsyat sekali, tertulis di dalam serat Kondo dengan sedemikian jelas. Sengkalan serupa juga tertulis di dalam serat, di dalam Kidung Pararaton. Kalau saya boleh menyebutnya Kidung, karena Pararaton itu bentukannya bentukan prosa. Dalam bahasa Jawa Pertengahan, yaitu Jawa Kawi dan Jawa Baru. Di dalam Kidung Pararaton dituliskan sengkalan Sunyo Nora Yuganing Wong. Sunyo mengandung arti angka kosong. Nora mengandung arti angka kosong juga. Yoga
mengandung arti angka 4, wong mengandung arti angka 1. Ketika dibalik kita mendapatkan angka yang sama, 1400 saka. Pada tahun inilah kedaulatan bangsa Jawa khususnya dan kedaulatan Nusantara pada umumnya mulai terenggut. Mengapa bisa dibilang demikian? Karena semenjak tahun itu, kita sebagai bangsa Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya dianggap, dipandang sudah tidak memiliki kemandirian, sudah tidak memiliki kedaulatan, sudah tidak memiliki kekuasaan penuh atas bangsa kita sendiri. Karena bersamaan dengan tahun 1400 saka tersebut, dipandang kekuasaan asing sudah mencengkram tanah Jawa, sudah menguasai Nusantara, sehingga dikatakan kedaulatan kita sudah sirna dan hilang. Ini sebuah perspektif dari masyarakat Jawa sendiri. Ketika melihat kerajaan besar mereka, kerajaan agung mereka hancur lebur oleh serangan sebuah kerajaan baru yang berdirinya, diakui atau tidak, memang disokong oleh campur tangan bangsa lain. Sehingga sejak tahun 1400 saka tersebut, kedaulatan politik bangsa Jawa sudah terenggut. Sebelumnya di tangan bangsa Jawa semua kedaulatan tergenggam. Sebelumnya kedaulatan kita yang memiliki. Semenjak era jauh sebelum Mojopahit, kedaulatan benar-benar kita yang mengukuhi. Jauh sebelum Mojopahit, ketika masa Medang Mataram, kedaulatan kita memang benar-benar absolut kita yang memiliki. Ketika sampai kepada masa Majapahit akhir dan Majapahit hancur luluh, diserang oleh sebuah kerajaan yang diakui atau tidak berdiri atas sokongan dan campur tangan bangsa lain, maka dikatakan kedaulatan bangsa Jawa khususnya dan bangsa Nusantara umumnya telah terenggut. Sehingga sudah benar diberi sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Malam ini kita tidak hendak membahas sejarah secara murni. Yang hendak kita bahas adalah Sabto Palon Nagih Janji, yaitu membahas sisi spiritual dari apa yang hendak ditagih oleh Sabto Palon. Namun karena bahasan spiritual kita tidak bisa dipisahkan dari fakta-fakta sejarah, maka sedikit banyak kita membahas sejarah pula. Sabto Palon di dalam alam pikir masyarakat Jawa diyakini sebagai pamomong Nusantara. Sabto Palon diyakini adalah penjelmaan dari Sang Hyang Ismoyo
Dalam alam pikir Jawa, Sang Hyang Ismoyo sebenarnya adalah penguasa Ngarcopoto. Ngarcopoto adalah alam kedua di bawah alam Hyang atau alam dewa. Dan di atas alam ketiga atau alam Yomani Loko. Hyang Ismoyo adalah penguasa alam Ngarcopoto ini. Ngarcopoto sendiri sangat luas keberadaannya. Bumi manusia masuk di dalam alam Ngarcopoto ini. Dan di bumi manusia, kahyangan atau kediaman dari Sang Hyang Ismoyo diyakini berada di Nusantara. Oleh karenanya, selain sebenarnya Sang Hyang Ismoyo adalah pengampu dari Ngarcopoto, demikian orang Jawa meyakini, tetapi secara khusus orang Jawa juga meyakini Sang Hyang Ismoyo adalah pamomong dari Nusantara itu sendiri. Mengapa Nusantara dipilih sebagai kediaman dari Sang Hyang Ismoyo di bumi? Karena Nusantara dipandang mewakili alam atas, yaitu alam para hyang, yang penuh dengan kemakmuran dan keindahan. Sekaligus juga mewakili alam Yomani Loko yang penuh dengan kengerian dan banyak malapetaka. Bisa kita lihat, Nusantara adalah tanah yang subur, makmur. Udaranya tidak ekstrim, tidak panas, juga tidak dingin. Tanahnya subur, apapun yang ditanam bisa tumbuh. Keragaman hayati, keragaman nabati juga melimpah di Nusantara. Hal ini mewakili alam hyang atau alam dewata. Namun di balik kesubur makmuran tanah Nusantara juga rawan dengan bencana. Karena kesuburan tanah didukung oleh humus, yaitu semburan dari lahar gunung berapi. Tanpa muntahan lahar gunung berapi, maka tanah tidak bisa sesubur tanah di Nusantara. Sehingga walaupun dikenal dengan kesuburan dan keindahannya, Nusantara juga dipandang sangat mematikan. Bencana alam setiap saat juga bisa mengintai para penghuni tanah Nusantara. Hal ini dipandang mewakili gambaran dari alam Yomani Loko. Sehingga karena Nusantara ini dipandang mewakili alam atas, alam hyang, juga dipandang mewakili alam bawah, alam Yomani Loko, maka Sang Hyang Ismoyo memilih Nusantara sebagai kediaman beliau. Demikian pandangan dari masyarakat Jawa, keyakinan dari masyarakat Jawa yang tentu saja kita tidak bisa untuk mengabaikannya. Karena keyakinan apapun patut untuk kita hormati, senyampang keyakinan itu tidak merugikan sisi kemanusiaan kita. Kembali kita berbicara Sabdo Palon. Diyakini oleh masyarakat Jawa ketika di
sudut manapun di Ngarjo Podo, manakala terjadi sebuah kekacauan yang sangat-sangat fatal dan sangat mengkhawatirkan kondisinya, maka Sang Hyang Ismoyo mau tidak mau akan turun ke dunia demi untuk meredam kekacauan tersebut agar tidak meluap, tidak terkendali. Dengan kehadiran Sang Hyang Ismoyo, kekacauan yang terjadi setidaknya akan bisa diredam, walaupun kekacauan tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan sedemikian saja. Sehingga ketika Sang Hyang Ismoyo hadir ke Ngarjo Podo, dimanapun kehadirannya, maka dia menjelma menjadi sosok penyelamat dalam berbagai wujud sesuai kondisi yang dibutuhkan. Namun walaupun dia menjelma dalam berbagai wujud, dalam berbagai strata sosial, demi untuk meredam kekacauan yang bakal terjadi, namun ada ciri dari Sang Hyang Ismoyo ketika beliau mewujud ke dunia. Beliau selalu memakai perwujudan seorang lelaki yang bertubuh pendek, berperut buncit, berwajah tidak tampan, dan kebanyakan beliau menyaru sebagai masyarakat sudra. Kadangkala juga beliau menyaru sebagai seorang pertapa atau seorang brahmana, tetapi lebih banyak beliau menyaru sebagai seorang sudra. Walaupun sudra kondisi beliau, namun kebijaksanaan beliau selalu menarik para ksatria untuk mendekat, untuk meminta wejangan, untuk meminta nasihat beliau. Sehingga kebanyakan perwujudan dari Sang Hyang Ismoyo biasanya dekat dengan para pengampu kebijaksanaan, sehingga mempengaruhi kebijaksanaan yang hendak diputuskan. Sosok sudra bijaksana seperti ini kerap dikenal sebagai parkan, dari kata para, populer dikenal dengan nama Puno Kawan. Hal ini terekam dalam pagelaran wayang kulit. Keberadaan sosok Sang Hyang Ismoyo diwujudkan dalam perwujudan wayang kulit Semar. Dan apa yang menjadi tugas dari Semar masih sesuai dengan keyakinan masyarakat Jawa pada masa lalu. Sabto Palon dipercaya adalah penjelmaan dari Sang Hyang Ismoyo. Beliau hadir pada masa akhir Mojopahit karena melihat ada pergolakan berdarah-darah yang bakal terjadi di bumi Nusantara, yaitu menjelang pada akhir abad ke-15. Sebuah pergolakan yang memang semestinya harus terjadi karena dunia memang bersifat gilir gumanti atau harus berganti-ganti. Sudah waktunya keyakinan lama berganti dengan keyakinan baru, dan dalam pergantian tersebut dimungkinkan terjadi sebuah pergolakan yang berdarah-darah.
untuk menghindari tertumpahnya darah yang semakin banyak. Walaupun memang darah harus tertumpah, maka Sang Hyang Ismoyo dipercaya menjelma menjadi Danyang Sabdo Palon. Anda boleh percaya atau tidak dengan keyakinan masyarakat Jawa ini. Namun keyakinan ini diakui atau tidak tertanam di dalam pikiran dan hati masyarakat Jawa. Sebuah keyakinan tentu memang tidak bisa kita remehkan begitu saja. Sebuah keyakinan walaupun tidak bisa dibuktikan secara langsung, tetap harus kita hormati. Karena keyakinan semacam ini juga mewarnai ajaran agama-agama mainstream. Keberadaan Sabdo Palon yang diyakini titisan dari Hyang Ismoyo sama saja dengan keyakinan saudara Muslim kita terhadap keberadaan Nabi Khidir. Sosok Nabi yang tidak pernah mati, hidup sampai hari kiamat nanti. Juga sama dengan keyakinan saudara Kristiani kita tentang Isa Al-Masih, sosok Tuhan yang menjelma menjadi manusia di bumi. Atau juga sama dengan keyakinan saudara Yahudi kita yang meyakini akan turunnya Mesias nanti di akhir zaman. Keyakinan seperti ini harus kita hormati, senyampang tidak mengganggu sisi kemanusiaan kita. Termasuk keyakinan tentang Sang Hyang Ismoyo yang menjelma menjadi Sabdo Palon. Berbicara tentang Sang Hyang Ismoyo dan berbicara tentang Sabdo Palon, kita mengenal ada pasangan dari Sabdo Palon, yaitu Noyo Genggong. Siapakah Noyo Genggong ini? Noyo Genggong tidak lain adalah penjelmaan dari Sang Hyang Antogo. Siapakah Sang Hyang Antogo tersebut? Sang Hyang Antogo adalah penguasa alam Yomani Loko, alam bawah tingkat ketiga di bawah Ngarjo Podo. Ketika Sang Hyang Ismoyo menjelma bersama dengan Sang Hyang Antogo di Ngarjo Podo, maka jelas ada permasalahan gawat yang harus bisa mereka redam. Pada masa akhir Mojopahit, ketika keyakinan lama akan berganti dengan keyakinan baru, pergolakan besar dimungkinkan terjadi, banjir darah dimungkinkan terjadi, maka Sabdo Palon hadir bersama Noyo Genggong yang tidak lain adalah Sang Hyang Ismoyo bersama Sang Hyang Antogo. Dari sisi spiritual demikian. Dan itu artinya banyak penjelmaan mereka berdua sebelum menjadi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Setiap kali ada permasalahan yang mengkhawatirkan, setiap kali ada pergolakan dahsyat yang dimungkinkan terjadi banjir darah besar, maka keduanya pasti akan menjelma untuk meredam pergolakan tersebut tidak menjadi sangat
besar. Sebagaimana pada masa Mojopahit, walaupun darah memang sudah tertumpah, tetapi pertumpahan darah yang lebih besar lagi bisa diredam oleh kehadiran Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Selanjutnya ketika kita menanyakan lagi apakah sosok Sabdo Palon ini fakta atau fiktif. Kalau kita menelusuri babat tradisional, ketika kita membaca babat Jawa, kita tidak bisa menemukan secara jelas asal-usul dari Sabdo Palon tersebut. Kemunculannya dikisahkan seiring dengan kehadiran Raden Damar Wulan. Tercatat secara jelas di Serat Damar Wulan. Beliau muncul mengasuh Raden Damar Wulan ketika Raden Damar Wulan dibesarkan di Padepokan Palu Hombo. Kemunculan selanjutnya, beliau dikisahkan dalam serat-serat kuno mengasuh Bri Kertobumi, yaitu Prabu Brawijaya Pamungkas. Ketika mengasuh Prabu Brawijaya Pamungkas ini, serat Jongko Sabdo Palon yang kita tembangkan tadi terjadi. Selain dari dua serat tersebut, yaitu serat Damar Wulan dan serat Darmo Gandul maupun serat-serat lain yang menuturkan tentang Damar Wulan maupun Bri Kertobumi, babat dari Jawa tidak secara lengkap menuturkan sosok dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Namun kita bisa melacak di babat yang ada di tanah Bali. Kita bisa menemukan satu nama yang dipandang sebagai Purohita kerajaan. Purohita itu adalah guru spiritual Istana Mojopahit. Di dalam babat Bali kita menemukan nama Dangyang Asmoronoto dan Dangyang Panawasikan. Keduanya menjadi Purohita Keraton Mojopahit. Konon ketika masa akhir pemerintahan Prabu Hayam Wuruk sampai kepada Prabu Kertobumi. Usianya cukup panjang. Dangyang Asmoronoto dan Dangyang Panawasikan ini bukan keturunan orang biasa. Beliau berdua adalah keturunan dari Empu Tan Tular. Silakan slide-nya ditampilkan. Silsilah Dangyang Sabdo Palon.